Terima kasih pimpinan yang saya hormati dan para anggota Komisi 3 yang saya hormati, juga saudara saya, sahabat saya Bung Kawean yang terus memperjuangkan para pekerja kreatif. Saya ingin menambahkan saja pimpinan, saya mencoba mendampingi saudara Amsal ini karena memang ini sangat serius dan penting untuk kita beri perhatian. Poinnya adalah kita ingin memastikan bahwa secara sadar pekerjaan kreatif hari ini adalah keniscayaan yang hadir untuk anak-anak muda kita. Saya membaca dengan pelan tentang tuntutan juga dakwaan yang kalau dibuat secara simpel oleh JPU-nya adalah penghargaan terhadap kreativitas anak-anak muda ini. Tadi sudah disebutkan ada 5 item. Misalnya konsep ide tidak dihargai, langsung diberi nilai 0. Editing diberi nilai 0. Mikrofon yang biasa kita pakai ini juga dinilai 0. Ini buat saya kejahatan. Ini penghinaan atas profesi anak-anak muda kita yang justru oleh Presiden Prabowo Subianto memastikan ada menteri kita khusus, yaitu Menteri Ekonomi Kreatif. Dan kita terus berjuang menjelaskan bagaimana negara mendapatkan ekonomi kreatif kita dari anak-anak muda ini. Tapi kemudian terjadi hal yang menurut kita memang saatnya kita ingin memberikan masukan dan pandangan kita. Oleh karena itu, seandainya ini kita biarkan pimpinan, saya khawatir semuanya nanti ekonomi kreatif kita tidak dihargai lagi. Anak-anak muda ini menjadi kehilangan masa depannya, apalagi sangat mulia untuk memajukan desanya. Tanah Karo Simalem, tanah Karo yang dia cintai, yang kami cintai semua, untuk maju lewat media ini. Nah, apa yang ingin saya katakan untuk siang hari ini atau pagi ini, saya ingin meminta sahabat-sahabat saya semua yang ada di Komisi 3. Saya tidak bisa hadir di sana pimpinan, atas seizin pimpinan saya dampingi untuk menyampaikan bahwa memberi nilai 0 terhadap kreativitas anak-anak muda ini bagi saya harus kita luruskan. Kita ingin minta Kajari Karo dan JPU-nya serta para pihak penegak hukum di Kajari Karo untuk melakukan evaluasi agar tidak lagi mengulangi hal-hal seperti ini. Kita minta Kejaksaan Agung untuk segera menarik ini para jaksa dan Kajari ini, karena kalau sampai semuanya seperti ini, maka sesungguhnya kita sedang mengadili anak-anak muda yang punya kreasi ke depan, yang tidak punya mens rea, yang tidak mempunyai niat jahat untuk melakukan korupsi, apalagi merugikan keuangan negara. Ia hanya ingin memajukan kampungnya. Jadi ini ironis sekali. Kalau kita hitung tadi cuma 5,9 juta dalam satu desa, kecil sekali, dan jaksa minta itu 0, dan itu karena dirujuk kepada Inspektorat Karo. Ini saya kira kesalahan, kekeliruan yang fatal untuk kita luruskan. Nanti lama-lama kalau ada yang kerjaan seperti itu, ya sudah, kerjakan saja. Nanti dikatakan nilainya 0. Kalau di Medan disebut ini 2M ini, nama M, 2M itu artinya makasih mas gitu. Kalau itu yang terjadi, maka masa depan anak-anak muda di Indonesia menjadi tidak punya masa depan lagi. Oleh karena itu pimpinan, saya akhiri, saya ingin meminta kepada kita semua dan kepada pekerja kreator di seluruh Indonesia melalui saudara Sitepu, saudara Amsal Kristi Sitepu ini, cukuplah dia. Dia hari ini telah memasuki hari 130 hari. Ditahan di sini, berarti kehilangan kreativitasnya 130 hari. Berarti negara kehilangan masa depan anak-anak mudanya 130 hari. Ini bukan tujuan kita menegakkan hukum. Kuhab kita enggak seperti itu. Kuhab kita ingin memastikan keadilan itu benar-benar substantif. Dan karena itu, saya ingin menutup ini dengan satu pernyataan sederhana pimpinan, yang saya tujukan kepada siapapun yang menyusun penilaian itu. Kalau memang editing bernilai 0, kalau memang dubbing tidak perlu dibayar, kalau memang konsep dan ide tidak punya harga lagi, maka saya pikir solusinya sudah sangat jelas dan sangat mudah. Lain kali kerjakan sendiri jaksa,
kerjakan sendiri ya auditor, nggak usah lagi untuk anak-anak muda. Bapak-bapak jaksa yang terhormat, tentu bisa aja kerjakan itu. Toh nilainya 0, artinya tidak ada ilmu khusus yang perlu dipelajari, tidak ada keahlian yang perlu diasah bertahun-tahun, tidak ada perangkat lunak yang perlu dibeli. Tinggal duduk, buka laptop, dan jadilah sebuah video profesional yang layak tayang. Jika sudah selesai, nanti saya akan membayarnya dengan 2M. Makasih mas, itu saja. Dan kalau itu yang terjadi, saya kira ini peradilan sesat. Dan karena itu saya mohon dari fraksi Partai Demokrat lewat Komisi 3 pimpinan untuk menyatakan sikap atas persidangan ini, agar keputusan yang diambil dalam beberapa waktu ke depan baik adanya tanpa bermaksud sedikit pun mengintervensi keputusan majelis hakim yang terhormat, tetapi sebagai wakil rakyat kita sampaikan ada yang kurang pas dalam persidangan ini. Itu saja pimpinan, terima kasih.